Nah gini ya nakama, di tengah ketegangan yang melanda era Shinobi sekarang itu, memang Kashin Koji itu muncul sebagai sosok yang penuh misteri dan ambigu yang luar biasa nih. Sebagai klon dari Jiraiya, ia memiliki kekuatan luar biasa melalui Shinjutsu Ten Direction Jippo-nya. Metode yang digunakan mencapai tujuan seringkali melanggar batasan moral kan. Upayanya mengendalikan takdir Boruto dan Shikamaru, Kashin Koji memang beresiko mengganggu keseimbangan alam dan mengundang konsekuensi yang tak terduga kan. Apa yang terjadi ketika seorang pahlawan berusaha mengendalikan takdir orang lain? Apakah niat baiknya akan mengarah pada kehancuran atau justru membuka jalan baik kebangkitan kekuatan kuno yang lebih besar tuh? Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana Kashin Koji memainkan semua ini bagaikan seorang sutradara nih. Menarik loh nakama, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur-fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepang lah atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik di sini. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Gini, memang ini sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Kashin Koji itu adalah karakter yang penuh dengan nuansa abu-abu atau ya kita bilangnya itu 50-50 lah. Batasan-batasan etika seringkali dia langgar karena dia memiliki kekuatan luar biasa itu. Koji dikenal dengan kemampuan menggunakan Shinjutsu 10 arah Ten Direction Jippo. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah oleh manusia biasa. Seperti halnya dalam filosofi Shinto dan Buddhisme, kekuatan ini seringkali membawa konsekuensi yang tidak terduga loh. Kashin Koji dengan segala kemampuannya menjadi sosok yang paradoksial nih. Seorang klon dari Jiraiya yang diambil dari DNA tersebut, pahlawan yang kini menggunakan metode yang lebih mirip dengan hal-hal yang berbau kecurigaan. Boruto sebagai tokoh utamanya harus melihat Kashin Koji dengan penuh kecurigaan tentunya. Maka ini menunjukkan bagaimana Boruto mulai meragukan niat Kashin Koji ya. Meskipun tampaknya dia itu luar biasa ngebantu sebagai mentor, seringkali ngebawa dampak yang tidak diinginkan. Salah satu alasan utama ketidakpercayaannya adalah karena keterlibatan si Bai Otsutsuki dan ketidakpastian dari kekuatan Shinjutsu itu sendiri. Kekuatan Shinjutsu seperti Ten Direction berasal dari Otsutsuki loh, rahasia yang kemampuannya melampaui pemahaman manusia, seperti yang tidak pada kemampuan omnipoten Eida. Bahkan pikiran paling cerdas pun bisa salah memahami sifat sejati dari kekuatan ini. Kashin Koji meskipun menguasai kemampuan ini, tetapi tetap saja bisa terjebak dalam logika yang melampaui pemahamannya itu sendiri kan. Ya, dia seringkali menolak berbagi informasi penting dengan Boruto dengan alasan untuk menghindari perubahan garis waktu yang benar menurut versinya. Singularitas mengerikan itu ya. Ini seperti mencerminkan kesombongan dari seseorang yang merasa memiliki kekuatan seperti dewa tanpa pemahaman penuh akan cakupannya kan. Dalam konteks Shinto nakama, kekuatan seperti ini memang harus didekati dengan kedalaman hati dan juga penghormatan lebih nih. Manusia yang mencoba mengendalikan atau sepenuhnya memahami kekuatan ini seringkali berakhir dalam kekacauan atau ketidakseimbangan. Tindakan Kashin Koji yang mencoba memaksakan hasil tentu saja melalui Shinjutsu berisiko mengganggu keseimbangan alami takdir itu. Dalam cerita Boruto yang terkait dengan konsep-konsep seperti itu yang terhubungan dan juga kesatuan di ajaran Buddhisme ya nakama, tindakan Kashin Koji mencerminkan konsep upaya yang salah, di mana tindakan yang diambil untuk mencapai pencerahan harus selaras dengan prinsip etika loh. Karena cara Kashin Koji yang ditulis begitu terfokus pada masa lalu, ia mungkin tidak menyadari di masa ini ia sendiri telah salah langkah. Pada gilirannya dapat menyeret orang-orang seperti Boruto dan Shikamaru dan juga yang mempercayainya ke jalan yang berbahaya, di mana mereka atau orang yang mereka cintai bisa terluka akibat kesalahan perhitungan oleh Kashin Koji. Ya, perbedaan antara Kashin Koji dan juga Jiraiya itu sangat jelas. Jiraiya melihat dunia melalui pembinaan kehendaknya yang bebas itu ya, memungkinkan mereka itu melewati takdir di bawah bimbingannya untuk tumbuh ke dalam peran mereka sendiri. Sebaliknya Kashin Koji terlihat memaksa Boruto ke dalam peran sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Pengaruh Kashin Koji terhadap Shikamaru juga tidak bisa diabaikan. Bahaya dari ketergantungan berlebihan pada kekuatan Shinjutsu adalah sesuatu yang ironisnya terlihat dari Shikamaru. Seseorang yang tidak memiliki kekuatan Shinjutsu, ketergantungan Shikamaru pada mata tersebut, Kashin Koji mengurangi karakteristik utamanya kan, yakni kecerdasan yang rasional. Nah, Shikamaru yang dikenal dengan kemampuan menyusun strategi meskipun dengan informasi yang tidak lengkap, kini menjadi tumpul karena selalu mencari pengetahuan sempurna sebelum bertindak kan. Ketergantungan itu mengurangi insting improvisasinya. Mohon
Omongan kritis dalam hidup seringkali menuntut lompatan iman nih, sebuah pelajaran yang diemban oleh kisahnya sebagai seorang Hokage ke-8. Nah, kita ingat betul bahwa Naruto dengan kepercayaan pada orang-orang dan instingnya dalam situasi yang mustahil itu menyeimbangkan rasionalitas Shikamaru. Itu memastikan bahwa kepemimpinan mereka adaptif dalam menghadapi tantangan yang tak terduga. Salah satu tema yang menarik dalam kisah Boruto itu memang sesuatu yang berkaitan dengan plot twist tak terduga seperti itu sih. Ketergantungan berlebihan pada alat eksternal seperti Shinjutsu itu menghambat kemampuan Shikamaru mempercayai dirinya sendiri dan orang lain ya. Itu merupakan hal-hal penting tapi juga beresiko. Ketidakseimbangan itu haruslah dipikirkan oleh Shikamaru. Nah, misi Kashin Koji untuk memastikan Boruto, Aida, dan dirinya sendiri tetap menjadi singularitas takdir untuk menghentikan Jiraiya itu menyoroti keyakinannya bahwa jalan yang benar-benar itu harus ditegakkan. Namun pola pikir ini secara langsung merusak kehendak bebas itu sendiri ya nakama. Dengan mendikte pilihan yang mana bisa dan tidak dibawa oleh Boruto itu, Kashin Koji secara halus mencerminkan tindakan seorang yang bisa dibilang villain kan. Itu merampas otonomi orang lain dan juga kebebasan mereka loh. Meskipun niatnya itu mulia, yaitu mencegah untuk memanen planet dan buah cakra itu, metodenya mengurangi orang lain menjadi pion dalam permainan yang sudah ditentukan. Ya, perspektif Buddhisme tindakan Kashin Koji itu bertentangan dengan konsep tersebut. Dalam perspektif Shinto, dunia alami berkembang dan keseimbangan dan aliran energi yang tidak terputus kan. Memaksa suatu hasil, Kashin Koji mengganggu harmoni ini dan berisiko menimbulkan konsekuensi yang tak terduga. Mengundang roh yang mengganggu atau kekerasan yang bisa berbuat seorang seperti Kawaki yang menyimpang dari jalan yang benar atau bahkan orang-orang berikutnya. Nah, mungkin berhubungan dengan Otsutsuki pula nih. Dan juga ingat loh, kembalinya Otsutsuki Shibai juga menjadi ancaman eksistensial. Penggunaan DNA dan kekuatan Shibai Otsutsuki yang berlebihan dalam kisah Boruto itu memang menimbulkan ancaman kembalinya sang Otsutsuki itu. Shibai memang benar telah meninggalkan bentuk tubuh fisiknya ya, tetapi ia itu masih ada meskipun tidak di alam ini. Tubuhnya dinyatakan tertinggal dengan ketergantungan berlebihan pada kemampuan dapat menciptakan kondisi yang tidak disengaja untuk kemunculannya kembali kan. Bisa aja plotisnya seperti itu. Penggunaan kekuatan Shibai oleh Aida, Code, Kashin Koji, Daemon dan lain sebagainya itu memperkuat pengaruhnya yang masih ada dalam dunianya. Meskipun ia telah melampaui keberadaan fisik nih. Jika pengguna esensi Shibai mencapai titik di mana ia melintasi ambang batas kritis itu bisa menarik kesadaran kembali ke dunia ini kan. Mirip dengan manggil dewa yang seharusnya telah tertidur. Perspektif Shinto mengandung harmoni dan beresiko menimbulkan konsekuensi tidak terduga, mirip dengan mengundang roh yang mengganggu atau kekerasan. Paralel dengan konsep dalam Shinto yang dikenal sebagai Kami Yosu, memanifestasikan banyak hal kami. Memanggil kekuatan ilahi berulang kali beresiko memunculkan kehadiran yang lebih kuat lagi dan tak terkendali. Nah, ingat bahwa tujuan Otsutsuki untuk memanen buah cakra dan melampaui kematian mencerminkan peringatan Buddhis tentang keterikatan pada alam samsara, siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Nah, transendensi Shibai yang dicapai melalui cara-cara destruktif dan memakan banyak buah cakra yang terlihat kembali berkali-kali itu hingga tidak ada ragu lagi kan, itu menyoroti bahaya yang akan mengancam dunia itu sendiri. Ingat ya nakama, dalam kisah shonen sendiri, pahlawan itu didefinisikan dengan kemampuan mereka untuk mengangkat dan memberdayakan orang lain nih. Metode Kashin Koji itu meskipun bertujuan menyelamatkan dunia, mengikis kebebasan dan ketahanan yang sangat mendefinisikan kepemimpinan heroik tuh. Nah, bahkan dia yang dianggap sebagai mentor sendiri itu juga tidak terlalu bekerja yang seharusnya seperti Jiraiya loh. Memang ada perbedaan di sana. Dan ingat, dalam ajaran-ajaran Buddhis mungkin apa yang dilakukan Kashin Koji itu salah bertentangan. Tema-tema seperti itulah manipulasi yang dilakukan Kashin Koji yang bertentangan dengan penghormatan sendiri, dan itu mungkin akan memaksanya pada hal-hal rumit di masa depan itu nanti nakama. Niatannya itu mungkin baik ya, dia ingin melakukan sebuah hal yang besar di kisah Shinobi itu, tetapi hal-hal buruk juga selalu saja tak terduga datang tuh. Perjalanan Kashin Koji mencerminkan jebakan dari ambisi yang berlebihan sendiri. Kisah peringatan bahaya yang datang dari menggunakan kekuatan tanpa kebijaksanaan itu bisa menimbulkan mara bahaya kan. Nah, dalam cerita itu memang mengajarkan bahwa kisah itu memang hal-hal baru bisa aja terjadi. Kalau mau disimpulkan lebih lanjut nakama, bahwa Kashin Koji itu meskipun dianggap sangat baik ya melindungi dunia Shinobi itu telah terjebak dalam jebakan ambisi dan kontrol berbahaya lainnya. Metode manipulatifnya yang berusaha mengatur takdir Boruto Shikamaru justru mengancam kebebasan itu sendiri. Ya, mungkin aja hal-hal buruk akan terjadi, salah satunya kembalinya Shibai Otsutsuki kan. Siapa juga yang tahu tentang semua itu. Si Boruto sendiri sebagai simbol harapan dan pembaharuan itu dihadapkan pada dilema besar sekarang ini. Apakah akan mengikuti jejak
mentornya Kashin Koji yang penuh dengan kontrol itu, ataukah ia akan memilih untuk mempercayai insting dan kebebasan yang telah diajarkan oleh ayahnya dan mungkin gurunya yang pertama Sasuke ya. Memang harusnya guru yang paling berkesan untuk Boruto itu bukanlah Kashin Koji sih, tetapi adalah Sasuke. Tapi memang Kashin Koji mengajari hal-hal baru yang berkesan untuk teknik-teknik yang mirip dengan Minato itu. Agak rumit memang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun ini ada pemicu tindakan heroik, cara kita mencapai tujuan tersebut sangatlah penting dilakukan dan Kashin Koji harusnya menghadapi resiko jika hal buruk terjadi di masa depan nanti. Sepakat? Ingat nakama, dia masih diincar oleh God sendiri. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.